Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah membeli paket komputer kasir di Fahri Komputer. Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana mengoperasikan aplikasi kasir Sultan Pos dengan singkat ya. Jadi tutorial ini hanya tutorial singkat menu-menu yang biasa digunakan di pengaplikasian software kasir, menu-menu standarnya. Untuk menu yang lebih lengkap bisa dilihat di video yang sudah saya sertakan di komputer teman-teman semua. Jadi video ini adalah video singkat, semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan lewat WA atau bisa ditanyakan by online. Terima kasih, selamat menyaksikan. Yang pertama kita ekstrak dulu file aplikasi kasirnya, klik kanan, ekstrak tuh. Sebenarnya langkah ini bisa di skip ya teman-teman, karena di komputer teman-teman sudah saya lakukan yang ini, jadi tinggal pakai saja. Ini kalau misalkan mau pindah komputer nanti langkahnya seperti ini. Ini aplikasinya kita send to di desktop saja biar nanti bisa langsung dibuka. Nah, mulainya di sini. Jadi kita buka yang di desktop. Kita untuk login awal beserta passwordnya ketik saja Sultan. Username-nya Sultan, passwordnya juga Sultan. Kemudian klik login, oke. Di halaman awal kita sudah disajikan dengan halaman setting ya. Untuk nama, subnama ini kita isi dengan nama toko kita ya. Nanti yang ini nanti tampilnya di halaman awal aplikasi, nanti muncul tulisan seperti ini, nama toko kita. Terus di printer sudah saya setting, itu ada pos 58 ya. Untuk judulnya itu nanti yang muncul di stroke di printernya, diisi sesuai dengan tokonya teman-teman ya. Untuk setting yang lain dibiarkan saja, jangan lupa klik simpan. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke menu item ya, menu item. Ini dipakai untuk menambahkan item atau barang-barang yang akan kita jual. Di sini sudah ada contohnya ya. Ada beberapa item. Nah, ini tombol-tombol yang di bawah ini berfungsi sebagai tempat untuk menambah, mengedit dan menghapus. Nah, kita coba yang tambah dulu. Di sini ada barcode ya. Barcode ini bisa kita isi sendiri atau kita ngarang sendiri. Misalkan ini untuk yang minyak 1 kg itu kan minyak curah tidak punya barcode, sehingga barcode-nya kita bisa bikin sendiri. Masuk di satuannya juga nanti bisa kita edit sendiri, kategori dan supplier. Terus untuk stok awal, harga belinya misalkan 12.000. Harga jual ini ada dua, ada harga satuan, ada multi harga. Harga satuan berarti kita jual ecer, jadi berapapun belinya harganya tetap segitu gitu saja. Untuk multi harga itu kita bisa jual untuk grosiran ya. Misalkan beli satu harganya 13.000, nanti beli 5 misalkan harganya menjadi 12.500 atau berapa. Jadi nanti setiap kelipatan 5 harganya akan berubah menjadi 12.500. Klik simpan. Nah, ini sudah muncul ya yang minyak gorengnya. Jadi barcode itu bisa dibikin sendiri atau bisa menggunakan scanner barcode yang sudah dibeli. Kalau produk-produk yang memiliki barcode kode itu tinggal di scan saja. Kemudian jangan lupa di ekspor atau di backup. Jadi ini fungsinya kalau misalkan kita sudah input banyak banget barang, untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan,
kita backup saja data barangnya. Klik tadi yang ekspor itu yang kanan bawah, kita kasih nama database, misalkan database produk atau yang lainnya. Nyimpennya jangan di C ya, kalau bisa nyimpennya di D kalau bisa. Klik save. Kemudian kita masuk ke menu supplier ya. Jadi ini tadi kan di awal saya sudah bilang untuk yang supplier dan lain-lain itu bisa kita edit sendiri. Nah ini di menu supplier bisa kita tambahkan sendiri. Ini contohnya sudah ada CV Sultan Food, misalnya kita menambahkan Indofood misalkan, bisa. Sebenarnya untuk supplier ini nggak usah diisi, nggak apa-apa sih, cuman formalitas saja. Atau ini aplikasinya juga aplikasi offline ya, jadi nggak perlu update banget, standar saja nggak apa-apa. Kemudian untuk yang bisa diedit lagi yaitu kategori yang sudah ada itu food, ada snack sama drink, bisa kita edit atau kita tambah. Kalau misal kita tambah itu ada parent, berarti parent itu berarti yang kedudukan paling atas. Kalau root berarti nanti dia posisinya paling atas. Nah tadi kita sudah coba bikin obat ya, obat itu berarti dia posisinya paling atas sejajar dengan root, selevel dengan food, selevel dengan food. Kalau misal kita parentnya obat, berarti nanti posisi kategorinya ada di bawah obat ya, jadi levelnya di bawahnya obat, begitu seterusnya. Jadi kategorinya yang obat sakit kepala ada di bawahnya obat. Begitu juga misalkan parentnya kita ganti jadi obat sakit kepala, berarti nanti kategori baru yang dibuat berada di bawah kategori sakit kepala, seperti itu, dan seterusnya. Kemudian untuk satuan ya, untuk satuan juga bisa kita ganti atau kita nambah sendiri. Misalnya kita tambah satuan kardus yang belum ada, klik OK, nanti satuannya akan muncul ya. Jadi satuan, supplier sama kategori itu bisa kita tambah sendiri. Oke, langsung masuk ke menu transaksi. Nah ini yang nanti yang penting di sini juga ya. Misalkan ya scan barcode ini bisa kita menggunakan scanner tembak yang sudah disediakan, atau kita menggunakan barcode yang kita bikin sendiri dengan catatan barangnya sudah diinput. Misalkan kita ketik 1 2 3 kan barcode-nya sudah ada tadi di item, atau kita misalkan klik dengan ketik roti kemudian pencet tombol kontrol dan enter, nanti dia akan muncul mana saja yang mengandung kata roti, seperti itu. Nah kita misalkan sudah transaksi ini dua barang, ini menu-menu pembantunya bisa kita lihat ya. Untuk transaksi bayar kita pencet F4, tombol F4 itu di sebelah atas keyboard, kita pencet F4. Ini bayar, misalkan kita bayar pakai uang 15.000. Nah nanti ini akan muncul di stroke yang keluar di printernya ya, seperti itu. Terus untuk laporan penjualan ini bisa kita lihat per tanggalnya. Ini ada total penjualan berarti omset 24.000, margin itu berarti keuntungan bersih. Bisa kita lihat, misalkan kita mau lihat keuntungan dari tanggal 1 sampai tanggal 17, bisa kita lihat per tanggal ya, tanggal 1 sampai tanggal 20 misalkan. Berarti belum ada transaksi karena tadi kita mulai transaksi tanggal 22 kalau nggak salah. Nah ini bisa muncul per tanggal, jadi bisa kita setting, kita bisa lihat sesuai dengan TI. Kemudian untuk itu ada menu import atau export, ini juga penting biar nanti datanya tidak hilang, bisa kita backup atau kita
export ya. Kita kasih nama misalkan database 21 Mei 2021, kita save saja. Kemudian untuk menu pengguna ya, bisa kita ganti passwordnya. Tadi kan password standarnya Sultan, bisa kita ganti dengan password yang lain. Jangan lupa klik simpan. Kemudian bisa untuk usernya bisa kita tambahkan. Untuk username, kalau untuk nambah, kita tinggal menambahkan saja. Misalkan kita nambah username dengan nama Farih. Isi form-form yang kosong ya. Jadi sekali lagi, tutorial ini adalah tutorial singkat. Kalau misal ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung. Ini menu yang paling sering dipakai, terutama yang input item tadi ya. Menu input item sama transaksi, terus laporan penjualan itu yang paling sering. Kalau untuk menu user yang seperti ini bisa diabaikan nggak apa-apa. Nah, ini untuk hak akses itu berfungsi untuk membatasi akses dari user yang sudah kita buat. Nah, ini yang di kolom kanan ini yang terpilih dan sebelah kiri yang tersedia. Kalau misalkan username Farih kita mau jadikan dia sebagai administrator, kita pilih saja semuanya. Jadi otomatis username dengan nama Farih ini dia bisa mengakses semua menu, semua pengaturan yang ada di aplikasi ini. Seperti itu. Nah, ini fungsinya buat membatasi misalkan antara owner, pemilik toko atau dan kasir ya. Misalkan kita mau bikin kasirnya hanya bisa mengakses menu-menu tertentu saja, bisa. Untuk ownernya kita full aksesnya bisa juga. Nah, ini contohnya tadi sudah saya bikin akun dengan nama owner. Tentu saja hak aksesnya penuh ya. Kita klik saja, double klik yang di sebelah kiri, nanti otomatis pindah di sebelah kanan. Seperti itu. Kemudian jangan lupa klik simpan. Misalkan yang nama Farih ini mau kita rubah menjadi kasir misalkan. Bisa kita ganti nama, ganti username ya. Kemudian kita ganti hak aksesnya. Untuk hak akses, pengeditan dan penambahan serta penghapusan ada di kolom menu di bagian kanan bawah yang seperti ini. Nah, untuk hak akses itu yang tanda bergambar kunci ya. Nah, ini untuk akun atas nama Farih, kita batasi lagi aksesnya, hanya bisa mengakses menu kasir saja. Kemudian klik simpan. Oke, bisa kita coba ya, kita login dulu. Kemudian kita langsung masuk dengan username pemilik toko atau owner. Nah, ini untuk penggunanya sudah masuk di pengguna yang ownernya, jadi bisa kita edit username yang lain ya. Untuk aplikasinya paling yang standar seperti itu saja. Sekali lagi, ini tutorial singkat, jadi kalau ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan lewat WA langsung. Terima kasih.